Bebek Tugu Pahlawan dan Bebek Purnama. Inilah dua nama rumah makan tersohor di Surabaya yang tak pernah gagal memuaskan lidah penikmat bebek. Meski kini terbilang menjadi legenda, ada banyak kisah unik di balik perjalanan sejarah keduanya, termasuk faktor ketidaksengajaan dan juga nama yang menjadi jimat keberuntungan. Tim Secret Story berkunjung ke Surabaya untuk membuktikan kelezatan bebek legendarisnya. Bebek Tugu Pahlawan sendiri berada di Jalan Pasar Turi, sebelah barat Kompleks Monumen Kebanggaan Warga Surabaya. Nyaris ramai setiap hari, siapa sangka bahwa awal mula warung dibuka, pelanggan mereka justru datang dari supir angkot. Yang banyak yang pembeli itu supir-supir bemolen itu dulu sampai antri-antri. Nah, malah itu sama bapak itu dikasih ceker dikasih gratis. Jadi malah banyak terus nambah orang beli-beli, semakin lama semakin banyak gitu. Ya, meski awalnya Minah menolak, dirinya pun mulai tertarik ketika masakannya diminati oleh pelanggan. Padahal dia mengaku hanya belajar dari sang ibu dan memakai resepnya sampai sekarang. Tak ada resep rahasia dalam mengolah bebek Tugu Pahlawan. Bebek cukup direbus selama 2 jam agar teksturnya empuk di dalam bumbu yang melimpah. Bumbunya jangan lengkap, butuh banyak. Katanya ibu saya dulu, butuh banyak jahe sama lengkap. Itu aja ibu iya. Sementara untuk sambalnya, Minah mempertahankan cita rasa asli Madura yang kental dengan rasa pedas menggigit. Kalau sambal Madura itu emang khas Madura, harus sambal garam sama lombok segar, itu aja. Kalau sambal manis itu khas Jawa, itu ada berambangnya, itu ada gulanya, pakai tomat gitu. Nah saya enggak pakai terasi. Sebutan Bebek Tugu Pahlawan sendiri merujuk pada lokasi berjualan Minah yang awalnya tepat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Surabaya. Berjualan sejak tahun 80-an, sebutan Bebek Tugu Pahlawan pun melekat pada konsumen, bahkan ketika warungnya kini berpindah lokasi. Karena kita kan ada di seberang Tugu Pahlawan, yang familiar orang menyebut ya Bebek Pahlawan, Bebek Tugu Pahlawan. Akhirnya sampai sekarang pun akhirnya kita coba patenkan nama tersebut. Alhamdulillah sudah paten. Iya. Sampai suatu saat, warung tenda dianggap tak lagi mencukupi banyaknya pembeli yang berdatangan. Karena saya sudah tua, biar enggak kehujanan, kan orang membeli banyak protes. Masaknya enak, kok tempatnya begini gitu. Iya, anak-anak ini yang bisa cari tempat. Yang mengejutkan, meski lokasi baru terbilang bersih dan luas, keberuntungan tidak serta datang. Nyaris 7 bulan Bebek Tugu Pahlawan sangat jarang dikunjungi pembeli, bahkan nyaris gulung tikar. Seberapa goyahnya waktu itu kok sampai bilang diterusin ya nggak ya Umi, ini itu pasti goyah banget itu. Goyah banget Mas, jadi kurang lebih hampir sama ceritanya seperti waktu masih zaman pandemi Covid itu. Kita motong 5 ekor bisa jadi 2 hari. Jadi sekarang sudah normal, sudah ratusan ekor. Dan itu pun customer tuh ibaratnya seperti kayak ketemu teman lama. Tak hanya Bebek Tugu Pahlawan yang punya nama keberuntungan. Di Jalan Dinoyo, Tegal Sari, Surabaya, terdapat warung bebek yang tak kalah legendaris, Bebek Purnama. Warung tenda sederhana yang buka dari jam 4 sore ini tak mengenal kata sepi ketika berjualan. Itu pertama kali dari orang tua saya. Itu kalau nggak salah orang tua saya itu yang bilang kurang lebih dari tahun 80-an. Ya cuma gerobak gitu aja, gerobak kecil-kecilan gitu. Cuma ada terpal sama gerobak gitu aja. Berbeda dengan bebek goreng kering lain, rasa dari Bebek Purnama cenderung basah dan juicy. Rido menyebut tak ada rahasia khusus dalam bumbu.
Hanya saja, topping khas ala bebek Purnama sudah sangat dikenal oleh pelanggan. Kalau yang membedakan sih, kalau menurut saya itu dari bumbunya, dari serundengnya. Kalau sambal sih ya memang beda, sambal beda. Lalu, dari manakah asal-muasal pemberian nama Purnama yang begitu melekat di hati pelanggan setianya? Mirip dengan bebek Tugu Pahlawan, bebek Purnama sendiri mengambil nama lokasi populer pada masa itu ketika awal mula berjualan. Tahu saya dari orang tua itu nggak ngasih nama Purnama, cuma jualannya di depan bioskop Purnama. Jadi biar orang-orang tahu carinya dulu di depan. Terus karena ada penertiban trotoar itu disuruh geser di depan trotoar situ. Itu dari awal buka di situ. Yang menarik, meski kondisinya terbilang tak utuh dan tidak dipakai lagi, bioskop Purnama masih ada sampai sekarang. Sebagian bangunannya masih memperlihatkan ciri khas sebuah gedung film kuno. Saksi bisunya masih ada loh. Ini barbuk ya, barang buktinya bahwa bioskop Purnama, bioskop tertua di Surabaya, umurnya hampir 1 abad, ini berjaya di era-era kemerdekaan. Sisa-sisanya sampai sekarang masih ada loh. Tempat-tempat untuk menyimpan poster-poster, ini bagian depan ya, bagian sisi depan. Poster-poster film itu akan disimpan di sini. Meski sempat berpindah lokasi, bebek Purnama tak pernah sepi dari pengunjung dalam proses perpindahan. Maklum saja, lokasi baru dan lama hanya terpisah beberapa meter saja. Dalam dunia usaha, faktor keberhasilan seringkali dianggap bergantung pada strategi dan modal. Uniknya, beberapa riset menunjukkan bahwa nama usaha dan lokasi juga memainkan peran penting, bahkan dianggap sebagai sumber keberuntungan. Penelitian menemukan bahwa nama usaha yang positif dan mudah diingat cenderung menarik lebih banyak pelanggan, menciptakan kesan yang kuat, dan meningkatkan peluang pembelian. Begitu juga dengan lokasi usaha, pembeli seringkali tak hanya ingin merasakan kelezatan orisinil sebuah makanan, tetapi juga nuansa dari lokasi rumah makan. Dalam kata lain, keberuntungan adalah gabungan dari nama, lokasi, dan tentunya usaha untuk tetap mempertahankan rasa. Bebek Tugu Pahlawan dan bebek Purnama adalah salah satu buktinya.